Oke friends, welcome to Servant Gaming. Jadi pada video kali ini gue bakal memberikan tips kepada teman-teman 5 karakter terbaik bintang 4 pada game Genshin Impact. Jadi karakter yang bakal gue sebutkan ini adalah karakter yang bakal digunakan pada akhir game atau end game ya. Adventure rank yang sudah mencapai 50 ke atas atau sering spiral abyss bakal menggunakan karakter bintang 4 yang gua sebutkan ini. Jadi teman-teman bisa mulai membuild karakter ini, baik talenta, artefak, rincian karakter, dan senjata yang cocok pada karakter ini. Ini juga berfungsi untuk teman-teman yang baru bermain Genshin Impact yang masih adventure rank masih menengah seperti adventure rank 35 atau adventure rank 40 ya. Dan karakter ini sering digunakan pada Spiral Abyss, dah gue bilang tadi ya, sering digunakan di Spiral Abyss. Cepat atau lambat teman-teman pasti akan memulai Spiral Abyss untuk mendapatkan tambahan Primogem 600 setiap 2 kali sebulan ya. Oke friends, langsung saja kita masuk ke 5 karakter bintang 4 terbaik saat ini ya. Let's go. Drop it. Oke friends, untuk support terbaik karakter bintang 4 yang pertama adalah Bennett. Ya, Bennett merupakan karakter bervision pyro yang berfungsi sebagai healer atau penyembuh dan buffer atau yang dapat meningkatkan status dari karakter lain pada anggota tim kita. Teman-teman bisa cek kemampuan heal atau penyembuhan dari Bennett ini ya. Lalu kemampuan buff atau meningkatkan attack dari tim yang berada di lingkaran elemental bars si Bennett ini. Teman-teman bisa cek kemampuan dari buff Bennett ini. Lalu peningkatan buff attack ini bergantung dari base attack si Bennett. Jadi teman-teman bisa menggunakan base attack dari senjata yang tinggi. Untuk senjata teman-teman bisa menggunakan Aquila Favonia yang mana memiliki base attack tertinggi saat ini menurut gua ya. Walaupun substatnya tidak terpakai berupa physical damage bonus. Namun kita mengincar base attack yang tinggi pada Aquila Favonia ini. Lalu Skyward Sword yang memiliki base attack yang lumayan tinggi ya, karena dia merupakan senjata bintang 5 dan substatnya energi recharge cocok untuk Bennett ini ya, agar elemental bars Bennett dapat terisi dengan cepat dan kita bisa menggunakan elemental bars tersebut. Lalu jika teman-teman tidak ada senjata bintang 5 yang gue sebutkan tadi, bisa teman-teman gunakan Sacrificial Sword yang mana dapat menggunakan elemental skill sekali lagi ketika teman-teman sudah menggunakan elemental skill yang pertama ya, yang mana tujuannya juga sama agar elemental bars Bennett ini juga cepat penuh ya. Jika teman-teman tidak ada Sacrificial Sword, teman-teman bisa menggunakan Favonius Sword juga ya. Tapi gue tidak sarankan Favonius Sword ini karena memiliki base attack yang lumayan rendah ya. Dan jangan lupa 2 resonansi pyro akan meningkatkan attack dari anggota tim bila ada 2 karakter pyro di dalam tim tersebut. Untuk memaksimalkan buff attack dari ultimate burst Bennett ini, teman-teman sudah membuka konstelasi 1 ya, yang mana attack kita bakal naik sebesar 20% dan peningkatan attack tidak lagi bergantung pada darah si Bennett ya, atau HP si Bennett. Bennett bisa dibuild dengan 4 noblesse dan 4 setnya akan meningkatkan attack semua anggota party sebesar 20% selama 12 detik bila teman-teman menggunakan elemental burst Bennett ini. Atau 4 set DXL juga bisa bila teman-teman masih belum mendapatkan 4 set noblesse ya. Dan artefaknya kita fokus terhadap main statnya adalah HP, attack, HP persen, dan healing bonus agar penyembuhan Bennett ini lumayan keras ya, atau lumayan banyak. Lalu karakter kedua adalah Xingqiu, gue nggak tahu nih tulisannya apanya. Karakter bervision Hydro yang berfungsi sebagai support DPS dengan elemental skill dan ultimate bars-nya. Elemental skill dari Xingqiu ini mengeluarkan damage Hydro yang cukup besar sebanyak 2 kali ya. Dan bakal ada Rain Sword yang mempunyai efek ketika swordnya ini habis, kita akan mendapat heal sedikit dan adanya damage reduction. Oke, teman-teman bisa lihat kita tidak mental terhadap serangan dari Ruin Guard ini. Seharusnya kita mental gaming ya. Sekarang kita nggak jadi mental gaming. Dan tidak hanya itu, elemental burst Xingqiu ini juga dapat menghasilkan damage Hydro yang terus-menerus kepada lawan. Elemental burst Xingqiu ini akan menghasilkan Rainbow Sword yang akan memberikan damage Hydro terus-menerus. Namun teman-teman harus menyerang musuh terus ya, agar dapat memunculkan Rainbow Sword ini. Jangkauan dari elemental burst-nya ini juga cukup jauh dan durasinya cukup lama ya. Lalu untuk senjatanya adalah Sacrificial Sword. Lalu fokus artefaknya adalah, yang pertama main statnya adalah HP, attack persen, lalu Hydro damage bonus, dan juga crit rate bila teman-teman tidak mencukupi crit rate pada substat artefaknya. Jika teman-teman sudah cukup, crit rate-nya bisa ganti dengan crit damage ya. Lalu fokus talentanya adalah elemental skill dan elemental burst saja. Jangan naikkan normal attack ya. Lalu karakter ketiga adalah Sucrose, karakter bervision Anemo yang dapat memberikan buff tambahan elemental damage bonus kepada anggota tim, dan bila menggunakan 4 set Fierce Descent akan memberikan penurunan resistansi elemen kepada musuh dengan cara melakukan reaksi swear dengan elemen yang pertama.
Contohnya elemen pertama yang gue sebut adalah, contohnya kita menggunakan elemen pyro terhadap musuh, lalu gunakan swirl kepada musuh, maka akan membuat resistansi elemen pyro lawan menurun, dan akan menaikkan damage dari pyro anggota tim kita kepada musuh tersebut. Sucrose memiliki keunggulan dibandingkan karakter anemo lain, seperti mengelompokkan beberapa musuh ke satu titik, atau lebih tepatnya adalah crowd control, yang mana itu akan menghemat waktu untuk mengalahkan musuh yang banyak. Untuk memaksimalkan potensi Sucrose, sangat disarankan untuk membuka konstelasi 1, yang mana konstelasi satunya itu akan meningkatkan jumlah elemental skillnya menjadi 2 buah. Dan untuk mengatasi cooldown yang lama pada elemental skill Sucrose ini, bisa teman-teman gunakan Sacrificial Fragment yang membuat cooldown dari elemental skill ini terisi kembali. Lalu build-nya sangat mudah jika teman-teman menggunakan 4 set Fierce Descent, yaitu HP, Attack, Elemental Mastery, dan Elemental Mastery. Ini full Elemental Mastery ya. Karena Sucrose ini tipe bermain yang menggunakan reaksi swirl ya, bukan anemo damage bonus. Jadi kita tidak perlu meningkatkan anemo damage bonusnya. Lalu bila teman-teman merasa kurang cepat mengisi energi recharge-nya pada artefak pasir menjadi energi recharge ya, yang tadi gue sarankan menjadi Elemental Mastery, ganti menjadi energi recharge bila teman-teman merasa kekurangan untuk menaikkan Elemental Burst si Sucrose ini. Lalu yang keempat adalah Xiangling. Jadi karakter bervision pyro yang berfungsi sebagai support yang menggunakan pyro tornado untuk menyerang musuh secara berturut-turut sampai durasi dari pyro tornado ini habis. Elemental skillnya berupa Goba, juga memberikan pyro damage sebanyak 3 kali semburan. Namun jangan terlalu berharap kepada Goba ini ya, karena sasarannya sering meleset sih. Lalu bila Goba ini menghilang, akan meninggalkan cabai yang dapat meningkatkan 10% attack kita. Namun kita harus ambil cabai itu ya. Oke, jadi Xiangling bisa dibuild 4 set Emblem of Several Fate, tapi ini cukup susah menurut gua karena 4 set emblem ini ada di Inazuma, sedangkan bila teman-teman di bawah Adventure rank 35 atau masih belum mencapai Inazuma, teman-teman bisa gunakan 2 set Crimson dan 2 set Noblesse ya. Dan artefaknya tentu saja main statnya adalah HP, Attack persen, Pyro damage bonus, dan crit rate. Jika teman-teman ingin menjadikan Xiangling ini support DPS ya, atau teman-teman bisa mencoba HP, Attack, Energy Recharge, Pyro damage bonus, dan crit rate ya. Senjatanya menggunakan Favonius Spear agar teman-teman bisa mendapatkan partikel ketika menyerang musuh, yang mana partikel tersebut akan mempercepat pengisian elemental burst dari Xiangling ini. Teman-teman bisa juga menggunakan Skyward Spine, yang mana itu adalah senjata bintang 5 dan memiliki energi recharge yang lumayan tinggi ya. Atau jika teman-teman ingin meningkatkan damage dari Pyro Tornado, teman-teman bisa menggunakan The Catch ya. Itu senjata gratis. Teman-teman bisa cek di deskripsi cara untuk mendapatkan senjata The Catch tersebut. Talentanya fokus Elemental Burst dan Elemental Skill, tapi gue sangat sarankan fokus dulu terhadap Elemental Burst ya. Lalu Elemental Skillnya baru yang kedua. Jangan naikkan Normal Attack ya, karena itu buang-buang resource ya, atau buang-buang persediaan bahan kita. Lalu yang kelima adalah Diona, karakter bervision cryo yang dapat memberikan perisai sekaligus menambah HP kita. Dengan elemental skillnya, Diona dapat memberikan perisai cryo yang tahan dari serangan musuh dan efektif bila lawan juga menggunakan serangan cryo seperti Abyss Mech. Dan dengan elemental burstnya, Diona memberikan cryo damage area, dan di area tersebut kita juga dapat mendapatkan penyembuhan. Diona ini sangat cocok di build. Lalu untuk artefak dari Diona ini, teman-teman bisa menggunakan Tenacity of Bilelith, yang mana akan meningkatkan HP kita sebanyak 20%. 4 set dari Tenacity of Bilelith ini akan meningkatkan attack kita sebesar 20% bila elemental skill dari Diona ini mengenai lawannya. Dan perisai kita akan meningkat sebesar 30%. Dan gua rasa ini sangat cocok untuk Diona yang fokus kepada perisainya. Lalu senjatanya dapat menggunakan Sacrificial Bow agar teman-teman dapat menggunakan elemental skillnya sekali lagi setelah teman-teman gunakannya. Atau bila tidak ada, teman-teman bisa menggunakan Favonius Bow. Senjata ini cukup gratis di misi Mondstadt ya. Talentanya fokus elemental skill dan elemental burst saja. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. See you next in video. Bye bye.